Saya mempunyai dua frasa atau kalimat kira-kira seperti ini. Sebuah buku, atau dalam bahasa Inggrisnya a book. Kemudian yang kedua adalah buku itu, atau the book. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau disebut sebagai sebuah buku, a book, itu berarti sembarang buku. Buku yang mana? Nggak tahu. Pokoknya sebuah buku. Tetapi kalau disebut buku itu atau the book, berarti bukunya sudah tertentu. Nah, inilah yang disebut dengan definite article. Definite article. Definite article. Atau dalam bahasa Indonesianya disebut kata sandang. Kata sandang tertentu. Nah, di dalam bahasa Indonesia ada banyak, bukan hanya itu, tapi ini, tapi dalam pengertian bukan kata tunjuk jarak dekat jauh, tetapi menunjukkan bahwa benda yang dimaksud sudah tertentu, bukan tak tentu. Nah, dalam bahasa Indonesia juga ada kata sang raja, berarti raja itu, bukan raja yang lain. Jadi dari sisi penuturnya sudah menentukan. Itulah yang disebut definite article atau kata sandang tertentu. Nah, bagaimana dalam bahasa Ibrani? Kita akan lihat. Dalam bahasa Ibrani, untuk menunjukkan kata sandang tertentu atau definite article digunakan aksara he. Aksara he. Aksara he yang di depan kata bendanya. Jadi kalau ini kata bendanya, ingat kita dari kanan ke kiri, ada aksara he yang mendahului kata bendanya atau nounnya. Jadi misal dalam bahasa Ibrani raja adalah melek. Nah, melek, kalau dia tidak ada he di depannya, berarti ini sama dengan a king, seorang raja. Raja yang mana? Tidak tahu, sembarang. Melek. Tetapi ketika mau dibentuk raja itu atau the king, maka di depan melek ini tinggal menambahkan he. Nah, inilah definite article dalam bahasa Ibrani. Jadi aksara he benar-benar difungsikan. Nah, di dalam bahasa Ibrani yang perlu diketahui adalah bahwa aksara benar-benar difungsikan. Jadi dia tidak hanya sebagai konsonan, tetapi juga difungsikan yang lain. Ketika he berada di depan kata benda, itu berarti kata benda tersebut mempunyai definite article sehingga harus diterjemahkan dengan menyertakan definite artikelnya. The raja itu, atau boleh juga sang
raja. Tentu ini mempengaruhi makna karena antara seorang raja dengan raja itu sudah berbeda. Ketika disebut seorang raja, raja yang mana tidak tahu, tidak diketahui. Tetapi ketika disebut raja itu berarti si penutur telah mempunyai rujukan raja yang sedang dituturkannya itu. Nah, definite article di dalam bahasa Inggris adalah the, dalam bahasa Indonesia adalah itu atau sang raja. Kalau di dalam bahasa Inggris the-nya taruh di depan baru kata bendanya. Kalau di dalam bahasa Indonesia raja itu berarti kata bendanya dulu ditambahin itu atau sang taruh di depan. Tetapi di dalam bahasa Ibrani definite artikelnya menggunakan he yang diletakkan di depan kata bendanya tanpa spasi. Tanpa spasi. Saya mempunyai sebuah kata Ibrani seperti ini. Ben. Ben. Yang berarti putra. Atau anak laki-laki. Dalam bahasa Inggrisnya adalah son. Artinya. Nah, ketika dia hanya ben saja, ini berarti dia memiliki arti a son atau seorang putra. Putra. Putra yang mana? Tidak tahu. Seorang putra. Berarti penutur tidak menyebutkan secara spesifik putra yang mana. Nah, tetapi ketika dari kata ben ini kita akan bentuk menjadi putra itu, the sons. Berarti caranya di depan ben tinggal menambahkan definite article he. Ben. Ini berarti the son atau putra itu sudah tertentu. Putra yang mana? Yang itu. Si penutur, siapapun dia sudah menunjuk. Nah, artinya apa saudara? Ketika saudara nanti menemukan seperti ini, haben, saya tulis di sini. Ini kita sudah harus tahu bahwa ini adalah bentukan. Bentukan dari definite article he ditambah dengan kata dasar ben atau stem ben. Nah, makanya bagi pemula menghafal bentuk kata dasar atau stem itu merupakan hal yang penting. Jadi ketika mendapatkan bentukan seperti ini, matanya sudah langsung menangkap ini stemnya, kata dasarnya. Sehingga bagian-bagian yang lain berarti itu adalah penunjuk atau aksara yang digunakan atau difungsikan untuk sesuatu. Nah, nanti kita akan melihat dalam video selanjutnya, ternyata dalam pelajaran selanjutnya, dalam bahasa Ibrani, aksara itu benar-benar difungsikan, dimaksimalkan. Tidak hanya he, nanti alef, waf, bet, semua digunakan, difungsikan. Jadi fungsinya itu tidak hanya sebagai aksara saja, tetapi sebagai penunjuk yang lain. Oleh sebab itu penggunaan kata dasar, penguasaan terhadap kata dasar harus kita kuasai, terutama bagi pemula.
kita lanjutkan. Saya mempunyai kata-kata Ibrani seperti ini. Ada haaretz, bait, hekal, hahekal, dan isa. Nah, kita sudah sampai mengartikan. Jadi bukan hanya membaca, tetapi mengartikan. Nah, seperti tadi yang saya katakan, karena saya sudah hafal stem, kata dasar, maka dengan mudah saya mengartikan ini. Jadi misal, ketika saya melihat bentuk ini, oh kata dasarnya, stemnya adalah ini. Ternyata ini adalah gabungan dari he, definite article, dengan arets, yang berarti negeri. Oh ada he-nya, berarti ini artinya haaretz, artinya negeri itu. Negeri itu atau the land. Bukan sebuah negeri, bukan a land, tetapi negeri itu, karena ada definite artikelnya. Nah, begitu juga kata selanjutnya, karena saya sudah hafal stemnya, oh ternyata ini memang ini stemnya, ya ini saja. Berarti tanpa definite artikel, bahwa ini adalah bait, adalah berarti ini mempunyai arti sebuah rumah, a house, karena tidak ada artikel he-nya. Nah, berikutnya ini ada he-nya, tapi hati-hati, kita menghafal stem, ternyata ini memang bawaan katanya itu bukan definite article. Ini adalah hekal itu sendiri, yang berarti temple atau place, atau dalam bahasa terjemahan kita bait suci itu hekal. Ini memang kesatuan. Nah, jadi kalau diterjemahkan temple, sebuah kuil. Nah, kuil dalam pengertian bait suci, sebuah temple, a temple, sebuah kuil gitu. Nah, sedangkan ini karena saya juga sudah hafal stemnya, oh stemnya ya ini tadi. Berarti ini merupakan bentukan. Ini tak lain adalah haikal, yang mana ada artikel, definite artikel he. Berarti ini artinya the temple, kuil itu. Kalau ini adalah a. Nah, ini karena mata saya sudah menghafal stemnya, dan ini tidak ada artikel he-nya. Ini artinya Aleph Sin He adalah wanita, woman. Berarti ini seorang wanita. Bukan wanita itu, tapi seorang wanita atau a woman. Kira-kira seperti itu. Dengan demikian, penguasaan terhadap stem atau kata dasar adalah wajib bagi pemula. Sekali lagi saya katakan itu, supaya ketika menemukan bentukan, ini yang saya sebut bentukan, saudara-saudara akan tahu dan langsung menangkap bentuk dasarnya. Nah, masalahnya bukan hanya haters saja, tapi nanti banyak aksara digunakan baik di belakang maupun di depan. Semakin kompleks. Nah, ketika Anda mencari bentuk ini di kamus, saudara tidak akan menemukan bentuk ini. Haaretz ini saudara tidak akan
Kalau aretsnya iya, tapi kalau aretsnya saudara tidak akan temukan. Nah, penguasaan terhadap stem, kata dasar, kata benda atau semua kata lah dalam bahasa Ibrani wajib bagi pemula. Sebagai kesimpulannya, kita hari ini belajar definite article bahwa dalam bahasa Ibrani untuk menyatakan sebuah kata benda tertentu yang mana harus digunakan artikel he, berarti kita menemukan rumus bahwa ketika he mengawali sebuah kata benda, apapun dia kata benda, berarti itu adalah kata benda tertentu yang diterjemahkan menjadi the. Kata bendanya apa? Atau kalau dalam bahasa Indonesia ya, kata bendanya itu atau ini atau sang, boleh. Seperti itu. Nah, yang harus diperhatikan juga bahwa ketika di dalam bahasa Ibrani kita menemukan bentuk seperti ini merupakan sebuah bentukan. Jadi he-nya tidak dipisahkan dengan spasi. Jadi kalau kayak misal dalam bahasa Indonesia, misal raja itu, berarti ini kan ada spasinya. Dalam bahasa Inggris pun juga ada spasinya, misal the king. Antara the dengan king ada spasinya. Tetapi di dalam bahasa Ibrani tidak ada. Kalau raja adalah melek, berarti seorang raja, melek sendiri adalah seorang raja, berarti raja itu adalah melek seperti ini. Ini tidak ada spasi. Dibaca ha-melek. Raja itu. Kalau melek seorang raja. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk kita semua. Jadi tidak ada spasi antara definite article he dengan kata bendanya langsung digabung. Dengan demikian kalau kita menemukan dalam ayat bahwa ada he kemudian dengan kata bendanya, ini merupakan bentukan he ditambah dengan kata benda. Oleh sebab itu penguasaan terhadap stem ini mesti dikuasai. Kata dasar yang akan digunakan. Sekian, terima kasih.